Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini. Marilah sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan kita di akhir pekan ini, kita mau bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih berkenan menganugerahkan napas kehidupan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera bagi kami sekaliannya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan dalam hidup kami sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami ke masa yang akan datang. Kami percaya dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau memberkati hati pikiran kami dan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal ke-5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, Yesaya 5 ayat pertama sampai dengan kedua. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Demikian firman Tuhan. Pohon yang tidak berbuah, kisah bermakna dari negeri Inggris. Beberapa tahun yang lalu orang-orang Inggris yang menetap di sebuah daerah tropis memutuskan keinginan mereka untuk menanam buah persik. Maka mereka pun kembali ke Inggris untuk membawa pohon persik ke daerah pemukiman mereka yang baru tadi. Ketika pohon tersebut tiba, mereka segera menanamnya dengan sangat hati-hati, memberi pupuk, serta mengolah tanahnya dengan baik. Setelah beberapa bulan lewat, pohon itu mulai berbunga, tetapi tidak ada buahnya sama sekali. Orang-orang itu menyediakan waktu lebih lama lagi untuk memelihara pohon itu lebih sungguh-sungguh lagi. Karena tidak ada lebah di daerah itu untuk menyerbuki pohon itu, mereka mendatangkan lebah dari tempat lain. Meskipun demikian, pohon itu tetap tidak berbuah. Orang-orang itu telah mencoba untuk melakukan segala sesuatu yang mereka ketahui. Namun setelah lebih dari 3 atau 4 tahun, pohon itu tetap tidak menghasilkan buah. Melihat hal itu, mereka tidak mempunyai pilihan lain lagi kecuali harus menebang pohon itu dan menggantikannya dengan menanam tanaman baru lainnya. Yesaya dalam nyanyiannya tentang kebun anggur dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan ke-7, khususnya ayat 1 dan kedua yang kita dengarkan pada pagi hari ini, mengisahkan suatu cerita yang mirip dengan peristiwa di atas. Kebun anggur yang melukiskan tentang kehidupan umat Allah ditanami oleh Allah sendiri. Namun meskipun dia telah memelihara dan merawat kebun itu dengan baik sekali, toh tanaman anggur itu hanya menghasilkan buah anggur yang masam.
Karena itu Allah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menebang dan memusnahkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, perjalanan hidup kita diibaratkan sebuah pokok anggur yang ditanam di tengah-tengah dunia ini. Kita ini milik Tuhan, kebun anggur kesayangan Tuhan yang ditanam, ditempatkan ke tengah-tengah dunia ini untuk menghasilkan buah yang manis, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang juga tertulis dalam Mazmur pasal pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Diibaratkan dalam ayat ketiga bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan itulah kerinduan Tuhan ketika Dia menempatkan dan mengadakan kita di tengah-tengah dunia pada hari-hari ini. Dalam situasi kondisi apapun katanya, kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang meminta kita untuk semakin hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan di sanalah kita menghasilkan buah-buah yang baik, sebagaimana juga Tuhan Yesus pernah mengatakan itu di dalam Matius pasal ke-7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita dipilih, kita diutus, kita ditempatkan ke tengah-tengah dunia ini menjadi pohon pokok anggur yang baik, dan kita harus menghasilkan buah, dan buah kita itu harus terus-menerus ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Yohanes 15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita untuk tetap dalam ketaatan dan kesetiaan, menghasilkan buah-buah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya. Selamat beraktivitas, selamat melakukan segala yang baik di tengah-tengah perjalanan hidup kita pada hari ini. Tetap jangan lupa melakukan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih mengkhawatirkan banyak orang. Hati-hati ketika kita berinteraksi, hati-hati ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di luar rumah kita. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, untuk membawa kita kepada kesehatan yang semakin lebih baik lagi ke depan. Dan kita mempunyai pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan dan mengingatkan kami betapa kami adalah pokok anggur yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini, agar kami boleh menghasilkan buah yang baik
sebagai kebun anggur Tuhan di tengah dunia ini. Perlengkapi kami Tuhan, berikan kami yang baik itu, agar buah yang kami hasilkan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama kami di tengah kehidupan ini. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami dimanapun kami berada, dalam tuntunan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya.